Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuruddin dan kelompok saya Muhammad Mudofar Abdul Hadi dan Safira Wahida Alfaini dan Asifat yang lain selaku kelompok 2 akan mempresentasikan pertemuan pada kali ini. Oke, langsung saja. Di pertemuan pada kali ini kita akan membahas teori model pembelajaran. Teori pertama yakni yang akan saya bawakan yakni teori belajar konstruktif. Apa itu teori belajar konstruksi? Teori konstruksi ini menyatakan bahwa siswa harus menentukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan itu tidak sesuai. Jadi, siswa di sini itu dituntut atau dianjurkan untuk menemukan ide-ide baru atau menemukan teori-teori baru atau bisa merevisi teori yang lama, dikembangkan lagi pada eranya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak terpaku pada teori lama. Jadi kita dituntut untuk selalu berkembang. Dan teori kedua yakni teori perkembangan kognitif Piaget. Apa itu teori pengembangan kognitif Piaget? Yakni teori perkembangan Piaget mewakili konstruktivisme yang memandang secara aktif, membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman dan interaksi. Mereka beberapa implikasi dalam teori Piaget. Nomor 1 yakni memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada hasilnya. Yang kedua yakni memperhatikan peranan pelik dan inisiatif anak sendiri, keterlibatan aktif dan dalam belajar kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yakni memaklumi akan adanya perbedaan individual dan kemajuan perkembangan. Jadi inti dari perkembangan kognitif Piaget yakni dia itu menilai anak itu tidak pada hasil. Jadi kita itu harus melihat anak itu sesuai proses dia, keaktifan dalam belajar dia, keaktifan dalam melakukan aktivitasnya, begitu, tidak menilai dari hasil nilainya aja. Dan teori perkembangan kognitif Piaget yakni kita harus menyadari bahwa tingkat kemampuan setiap individu itu berbeda, gitu. Ya, sekian dari presentasi dari teori slide saya, dan selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Muhammad Mudofar Abdul Hadi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan di slide berikutnya, yaitu tentang metode pengajaran menurut John Dewey. Perlu diketahui John Dewey itu merupakan seorang filsuf yang berasal dari Amerika Serikat, dan juga beliau dikenal sebagai kritikus sosial dan juga pemikiran beliau dalam pendidikan. Langsung saja, John Dewey itu mengatakan bahwa metode berpikir reflektif dalam memecahkan masalah yaitu suatu proses berpikir aktif, hati-hati, yang dilandasi proses berpikir ke arah kesimpulan yang definitif. Jadi menurut John Dewey itu reflektif itu kan berasal dari kata kalau kita menyebutnya itu aktif atau terus menerus yang berakhirnya pada kesimpulan permasalahan gitu. Oke, baik. Selanjutnya itu yang keempat ada teori pemrosesan informasi. Di situ kalian bisa lihat itu ada beberapa poin. Poin yang pertama itu pentingnya pengetahuan awal. Yang kedua, register penginderaan mengalami pemrosesan awal, persepsi, psikologi, gestalt, dan perhatian. Yang ketiga ada memori jangka pendek. Yang keempat ada memori jangka panjang, memori episodik, memori semantik, dan memori prosedural. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar makna David Ausubel.
Inti dari teori Ausubel tentang belajar yaitu belajar bermakna. Belajar mengenal sendiri merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang di dalamnya terdapat suatu struktur kognitif seseorang. Faktor yang sangat mempengaruhi belajar yaitu apa yang telah diketahui oleh siswa. Dengan demikian, untuk mewujudkan suatu proses belajar bermakna, konsep baru dan informasi baru harus dikaitkan dengan konsep yang sudah dimiliki oleh siswa atau yang sudah ada di dalam struktur kognitif siswa. Berdasarkan teori David Ausubel ini, untuk membantu menanamkan suatu pengetahuan baru di dalam suatu materi kepada siswa, sangat diperlukan konsep awal yang sudah dimiliki oleh siswa itu sendiri yang nantinya akan dikaitkan dengan konsep yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu teori penemuan Jerome Bruner. Bruner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dengan sendirinya memberi hasil yang paling baik. Berusaha mencari pemecahan suatu masalah serta pengetahuan yang menyertainya akan menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Bruner menyarankan agar siswa hendaknya belajar melalui partisipasi secara aktif dengan konsep dan prinsip, agar mereka dianjurkan memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan prinsip-prinsip itu sendiri. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penyaji slide ke-89. Di sini saya akan menerangkan dua teori. Yang pertama ada teori pembelajaran Vygotsky dan teori pembelajaran perilaku. Nah, yang pertama teori pembelajaran sosial Vygotsky. Teori ini mempunyai pendapat yang sama seperti Piaget. Nah, bahwa siswa itu membentuk pengetahuan sebagai hasil dari pikiran maupun kegiatan siswa itu sendiri. Nah, melalui bahasa. Teori ini berkeyakinan bahwa perkembangan itu tergantung baik pada faktor biologis menentukan fungsi-fungsi elementer, memori, atensi, persepsi, dan stimulus respon. Faktor sosial sangat penting artinya bagi perkembangan fungsi mental lebih tinggi untuk pengembangan konsep, penalaran logis, dan pengambilan keputusan. Teori ini itu lebih menekankan pada aspek sosial dari pembelajaran. Nah, menurutnya bahwa proses pembelajaran itu akan terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajarinya, tapi tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan mereka. Nah, ini tuh disebut dengan zone of proximal development. Nah, yakni itu daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah perkembangan seseorang saat ini. Oke, teori yang kedua ada yang namanya teori pembelajaran perilaku atau attitude ya, dimana teori ini dikemukakan oleh Skinner kalau nggak salah. Nah, dia itu salah satu tokoh yang sangat berperan dalam teori pembelajaran perilaku ini, yang telah mempelajari hubungan antara tingkah laku dan konsekuensinya itu mengemukakan bahwa belajar itu merupakan perubahan perilaku. Nah, prinsip yang paling dominan dari teori belajar perilaku ini yakni kalau bahwa perilaku itu berubah sesuai dengan konsekuensi langsung dari perilaku itu. Nah, konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku. Kalau konsekuensi yang tidak menyenangkan atau negatif itu akan memperlemah perilaku. Kalau bisa dikata lain, konsekuensi yang positif itu akan meningkatkan frekuensi seorang anak melakukan perilaku yang serupa. Jadi ibaratnya kita itu
memberi hukuman atau konsekuensi yang baik, insya Allah anak itu juga bisa mencontoh. Nah, konsekuensi yang menyenangkan atau positif itu disebut penguat atau reincover. Nah, kalau konsekuensi yang negatif itu, yang jelek-jelek itu disebut hukuman atau punisher. Nah, penggunaan konsekuensi yang positif atau menyenangkan dan yang tidak menyenangkan itu mengubah perilaku. Nah, itu disebut dengan pengendalian operan. Nah, dengan diberikannya penguatan dan hukuman itu maka akan terjadi perubahan perilaku, karena itu memberikan konsekuensi penguatan atau hukuman yang segera mungkin. Nah, akan lebih baik daripada memberinya itu nanti saja itu atau belakangan gitu. Nah, dan akan memberikan, dan juga itu juga bisa memberikan pengaruh positif terhadap perilaku selanjutnya. Nah, jadi itu mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.